tadi speaker saya bermasalah, tapi di terakhir-terakhir saya udah bisa ngakalin, jadi aman lah harusnya. Jadi hari ini kita mau ada training. Nah, training hari ini keren banget sih, bagus menurut saya karena ini salah satu training yang cocok buat lagi pandemi begini apalagi ya. Ini sangat cocok banget karena banyak juga request dari kemarin semuanya pada mau dong training yang ini dong, training yang ini dong, ya kan. Jadi hari ini kita ya, jadi kalau sama Cilavina harus open cam katanya. Di request-nya gitu. Hari ini kita mau ada training tentang gimana caranya teman-teman ini bisa tetap jualan, tetap bisnis di AFC dengan lancar, dan bahkan naik omsetnya hanya dengan handphone. Nah, menarik kan? Hanya dengan handphone. Maksudnya dengan handphone tuh gimana sih? Enggak, bukan kayak bukan kita nelfonin orang atau apa gitu, itu konvensional lah ya. Sekarang kita mau cobanya, kita hari ini juga mau trainingnya, sama ada speakernya nanti saya kenalin, pakai sosmed. Jadi buat teman-teman, saya tahu banget nih, kayak orang tua saya dulu juga pertama kali, awal-awal kayak Facebook, Instagram keluar, apa segala macam gitu tuh kayak, males ah, nggak ngerti, banyak tombolnya, harus ntar takut nanti orang bisa ngontek-ngontek kita nggak jelas karena data kita di sana atau apa, kan enggak. Makanya hari ini kita mau belajar, nanti hari ini juga kita di-sharing sedikit sama pakarnya kalau saya bilang. Kalau kita nanya orangnya, pasti nanti orangnya bilang, enggak lah, belum pakarnya. Tapi kalau menurut saya pakarnya. Karena beliau ini yang orang pertama yang saya tahu di AFC sih, dari pertama saya masuk AFC, ini orang pertama yang mengoptimalisasikan sosial media sedemikian rupa sampai sekarang buktinya dia bisa jadi shogun di AFC. Nah, ini udah ada. Nah, ini dia. Udah ada. Ini Cilavina. Cilavina udah punya anak ya, teman-teman. Bukannya masih kuliah loh. Halo, malam semuanya. Malam, Angga. Halo, malam, Ci. Ya. Nah, gimana, Ci? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa sih kalau dari Cilavina? Iya, jadi kita kan sekarang lagi masa PPKM ya. Nah, jadi semua orang ada di rumah ya. Apa yang aku mau sharing hari ini itu kita gimana caranya mengoptimalkan sosial media kita buat membantu penjualan kita dalam artian buat merekrut ya. Jadi bukan jual kayak jadi SPG, bukan ya. Nanti saya akan jelasin. Nah, sebenarnya materi training ini saya buat khusus buat tim saya tadinya ya. Tapi kebetulan kemarin saya udah lama nggak bawain training ya, bawain sharing materi. Jadi ya udah saya pikir kalau bisa dipakai untuk banyak orang di sini, di mana tim saya itu sebagian besar itu jaringan organik, Angga, yang bukan selebgram, bukan influencer. Terus yang beberapa bahkan baru pernah main medsos ya, terus budget juga kan terbatas karena mereka baru join ya, modalnya buat join EFC nih. Nah terus kalau keluar budget lagi mungkin, bisa nggak ya mengoptimalkan sosial media tanpa pakai aplikasi yang berbayar. Nah ini saya coba buatin kurang lebih trainingnya, gimana caranya mengoptimalkan sosial media teman-teman ya, yang baru, terutama yang baru mulai ya, tanpa harus berbayar, gitu nggak? Oke. Nah, jadi Ya. ini singkat-singkat ceritanya juga Cilavina ini, mungkin bisa dikasih tahu, Ci, Cilavina ini di AFC salah satu yang maksudnya gimana ya, kayak tadi saya bilang kan ngoptimalisasikan sosmed banget kan, maksudnya Cilavina Betul. ini juga yang, jadi kita tuh ada apa-apa, kalau bahkan saya ya, maksudnya yang orang kantor, kalau misalkan ada apa-apa gini, nyonteknya juga nyontek Cilavina, dan Cilavina juga kadang-kadang ngasih contekan, nggak nih bikin ini nih, nggak nih bikin ini. Nah, itu aja udah menunjukkan kalau ya berarti sebegitu besarnya ya, Ci, ya, sosmed, apalagi buat buat PPKM Betul, kayak begini kan. betul. Oke. Oke, kalau gitu silakan, mungkin kalau mau dimulai, Ci. Oke, thank you Angga buat kesempatan malam Oke. hari ini. Thank you buat teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini. Aku happy banget ya setelah sekian lama nggak sharing ya, tapi akhirnya sharing juga. Teman-teman, materi yang mau aku bawain malam hari ini adalah berkaitan dengan medsos. Tapi teman-teman harus ingat ya, ada beberapa poin yang teman-teman harus ingat bahwa media sosial ini tetap tidak bisa menggantikan
prospek offline, teman-teman, ya. Di mana di bisnis jaringan ini kan kekuatan kita adalah people skill, ya, bonding sama orang itu diperlukan. Nah, sosial media ini sebenarnya bukan pengganti, ya. Jadi materi yang mau saya bawain malam hari ini bukan untuk menggantikan teman-teman untuk prospek offline, ya. Jadi alangkah baik ya, nanti terutama kalau PPKM sudah dilonggarkan, sudah bisa kumpul-kumpul lagi gitu ya, secara terbatas, teman-teman tetap jalanin berbarengan dengan offline. Nah, kenapa saya bawain materi ini? Karena di tim saya ada kebutuhan di mana tim saya ini sebagian besar jaringan organik ya Bapak Ibu, di mana yang bukan selebgram, bukan influencer ya, banyak juga yang ibu rumah tangga seperti saya ya, nggak bisa mengoptimalkan sosial media. Nah, mereka mau tahu caranya, saya bikinkan. Jadi materi ini khusus tadinya saya buat untuk tim saya. Kalau ditanya apakah ini pasti bermanfaat buat semua tim, nah itu tinggal dilihat juga aja ya, karena kan gini, target market saya ya sama target market Bapak Ibu yang hadir malam hari ini beda-beda. Teman kita di sosial media juga beda-beda. Jadi kalau ada ya jurus yang saya sharing nanti bisa dipakai, silakan dipakai. Tapi kalau kira-kira, oh kayaknya kurang matching kalau dipakai di saya. Nah itu difilter sendiri aja Bapak Ibu ya. Oke, saya langsung mulai ya. Saya share screen dulu ya. Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Semoga kelihatan ya. Aman. Aman ya? Oke. Di sini saya memberikan judul mengoptimalkan media sosial untuk meningkatkan penjualan. Ya, Bapak Ibu di sini sekali lagi saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk jadi SPG, berjualan produk, ngejar-ngejar orang, tidak seperti itu ya. Tapi apa yang dimaksud dengan mengoptimalkan media sosial di sini? Ya, kita lihat ya. Nah, sebelum kita masuk, Bapak Ibu harus paham dulu bahwa di dunia jaringan, bisnis jaringan ya, network marketing bisnis atau EFC dah ya, ini kita perlu 4 skill Bapak Ibu ya untuk bisa sukses. Nah, skill apa aja yang dibutuhkan ya? Kita lihat di sini ada satu, selling ya, recruiting, duplication dan leadership. Nah, di sini malam hari ini saya akan bahas yang versi sellingnya dulu ya, di mana selling ini sebenarnya banyak juga jurusnya. Kalau kayak kungfu gitu ya, ada 1001 macam jurus ya. Jadi saya cuma bahas sekitar 1-2 gitu ya, jadi tidak banyak karena itu nggak cukup kalau dibahas dalam 1 jam atau 2 jam gitu ya. Nah ini saya akan bahas jurus yang saya mau duplikasikan ke tim saya ya, yang sebagian besar tadi ya bukan selebgram, sama-sama ibu rumah tangga ya, beberapa juga karyawan ya. Nah, kita lihat di sini. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke sosmed, saya perlu tahu dulu nih ya. Bapak Ibu apa sih yang terlintas tuh di benak Bapak Ibu yang dimaksud dengan penjualan tuh apa sih? Ya, boleh tolong di chat kolomnya. Saya mau baca. Coba apa sih yang dimaksud dengan penjualan? Selling tuh apa sih kalau menurut Bapak Ibu? Coba saya baca ya. Terjadi transaksi. Transaksi, oke, menawarkan produk ke orang lain. Oke, jual barang secara tunai, jual barang atau jasa, jual produk, penawaran produk. Nawarkan produk ke orang lain, memberi solusi, menjual something. Wow, oke, luar biasa ya. Antara penjual dan pembeli. Oke, luar biasa jawabannya, keren-keren semua. Tapi saya akan rangkum kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, apakah itu penjualan? Ya, penjualan adalah proses atau kegiatan yang kita lakukan ya untuk menghasilkan closing ya, kita harus melakukan aktivitas tertentu. Nah, dalam hal EFC tentunya kita prospek Bapak Ibu ya, ataupun kita apa namanya, kalau kayak media sosial, kita bikin media sosial kita terlihat menarik supaya orang yang mau lihat itu pengunjungnya banyak ya. Nah, dari orang yang hadir tadi, tentunya nggak mungkin semuanya closing ya. Katakan dari 5 orang yang datang, closing 1 ya. Dari 5 orang yang kita prospek, closing 1 ya. Atau mungkin kalau di awal kita belum canggih ya, masih cupu gitu ilmunya ya. Jadi mungkin kita butuh effort lebih, presentasi 10 orang baru closing 1 Bapak Ibu ya. Nah,
ya itulah ya dengan bisnis jaringan juga ya. Jadi kita prospek kalau kita belum mahir, otomatis di awal kita akan lebih banyak prospek untuk menghasilkan closing ya. Makanya sering dibilang bisnis jaringan ini adalah permainan angka atau melempar dadu untuk menghasilkan angka 6. Jadi banyak-banyakin aja gitu kan. Nah, masalahnya Bapak Ibu ya, ketika di awal kita masih cupu tadi ya, masih belum punya keahlian yang memadai, akhirnya kita apa? Banyak mubasir, membuang-buang bank nama kita, ya, banyak membuang-buang prospek list kita, ya. Dan di saat kita semakin mahir, ternyata bank nama kita sudah mau habis, bahkan sudah habis, ya. Problemnya adalah itu. Nah, prospek list di phone book kita udah hampir habis nih. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Nah, disinilah ya Bapak Ibu, di sini kita apalagi di masa PPKM ya, disinilah kenapa saya angkat temanya sosial media. Jadi ketika ya prospek list kita mau habis, sebenarnya jangan tunggu sampai habis ya. Ketika Bapak Ibu apalagi yang baru join ya bisnis jaringan sekarang ini ya, misalnya prospek listnya masih banyak ya, nggak ada salahnya memulai sosial media untuk menambah pertemanan, menambah bank nama tadi ya dari sekarang. Jadi kita bisa cari bank nama kita yang sudah hampir habis dari mana? Dari sosial media Bapak Ibu. Nah, oke ya. Sekarang jadi kita sama-sama sepakat ya bahwa kita mau menambah prospek list kita yang tadi sudah hampir habis ya, bahkan mungkin udah habis, udah bingung mau prospek kemana lagi, semua orang udah kita prospek. Jadi mau nggak mau ya, suka nggak suka kita cari lewat sosial media dari orang-orang yang bahkan tidak kita kenal ya, dari stranger. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sendiri sekarang saya juga perlu tahu sosial media itu buat Bapak Ibu apa sih? Nah, tadi kan kita sama-sama sepakat ya, ketika bank nama kita habis, ketika prospek list kita habis, kita mau nambah bank nama kita, kita mau bikin prospek list kita yang baru dari sosial media, dari orang yang tidak kita kenal. Nah, dalam hal ini sosial media itu berperannya sebagai apa nih, Bapak Ibu? Boleh bantu saya di chat ya. Jadi untuk menambah bank nama sosial media itu Bapak Ibu gunakannya seperti apa? Kalau boleh saya tahu. Oke, saya lihat di chat. Building engagement, tempat mencari teman, komunikasi, branding, sarana. Oke, wah luar biasa. Internet hanya alat untuk menjangkau prospek, tempat sharing, nambah relasi, personal branding, cari kenalan baru, sumber nama, tempat komunikasi. Oke, oh ada promo, berbagi solusi. Ya, oke, thank you Bapak Ibu. Ya, jadi itu tadi tidak ada yang salah buat saya ya. Jadi itu pilihan orang aja ya, pilihan Bapak Ibu. Ada yang menurut Bapak Ibu tadi tempat promo ya, ada yang bilang sebenarnya kita harus branding dulu, ada yang tempat kita kenalan dulu sama orang. Nah, ini ya teman-teman, kurang lebih saya bagi ke dalam 2 garis besar fungsi sosial media untuk menambah bank nama ya. Nah, ini ada 2 ilustrasi Bapak Ibu. Ilustrasi pertama ya, kurang lebih kita itu mencari orang di sosial media untuk kita tawarkan produk kita ya, atau untuk kita tawarkan peluang bisnis kita. Nah, yang gambar kedua ya, kita dicari orang. Jadi kita jadi bunganya ya. Orang itu yang tidak kita kenal ibarat kupu-kupu. Nah, dari 2 gambar ini kira-kira Bapak Ibu, lebih menyenangkan yang mana menurut Bapak Ibu? Lebih kemungkinan kita closing itu pilihan 1 atau pilihan 2? Boleh dibantu? Iya, 2 ya. 2 ya. Yes, dicari orang pilihan 2. Tentunya dicari orang Bapak Ibu ya. Oke, setuju, sepakat semuanya ya. Jadi kemungkinan kita closing lebih besar itu adalah di yang kedua. Karena orang itu cari kita ya. Dia udah tahu dia punya kebutuhan, dia tahu dia ada masalah, dan kita punya solusinya. Ya, jadi dia cari kita. Nah, untuk itu ya, untuk menjadi yang nomor 2, supaya orang itu bisa ngeh gitu ya. Oh, si Lavina nih punya solusinya. Atau si Lavina nih punya sesuatu untuk saya yang menarik gitu ya, supaya kita terlihat menarik di sosial media. Oke, gimana caranya? Nah, ini dia caranya ya teman-teman yang baru ya. Nah, ini langkah-langkah membuat sosial media Bapak Ibu terlihat menarik. Mungkin kalau yang buat sudah ahli ya, sudah selebgram, ini sebenarnya langkah basic, tapi ini benar-benar diperlukan ya buat orang yang benar-benar mau terjun ke dunia sosial media baru ya. Jadi pertama-tama Bapak Ibu harus tentukan dulu ya. Tadi setuju ya, kita mau menggunakan sosial media untuk menambah bank nama. Nah,
Bapak Ibu, kalau yang belum belum pernah main sosial media, baru nyemplung gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus tentukan dulu target marketnya itu siapa ya. Atau kalau yang selama ini menggunakan sosial media tapi kurang lebih cuman sesekali aja, sebulan sekali login untuk nambah teman-teman gitu ya. Nah, ini tentukan dulu target market yang dituju ya. Bapak Ibu ini siapa sih ya? Nah, kalau sudah ada teman-teman yang sebelumnya ya, tadi yang misalnya sesekali, sebulan sekali login untuk interaksi sama teman-temannya. Nah, Bapak Ibu bisa survei ya dari teman-teman media sosial kita yang sudah ada, profesinya nih apa sih ya. Jadi kita kumpulin data Bapak Ibu ya, usianya kurang lebih berapa. Kebutuhannya apa sih kalau ada yang sakit biasanya tuh sakitnya apa? Atau mungkin ada yang butuh apa tuh kebutuhan income tambahan, kita catat di situ ya, namanya siapa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, bikin target market di sosial media ini mirip dengan kita prospek offline. Bedanya kalau prospek offline ya kita ketemu offline. Kalau online ya kita buy online ya. Dan itu tadi, teman-temannya bisa yang tidak kita kenal. Nah, kalau kita mau menambah teman, katakan gini, let's say Facebook ya. Saya di sini akan lebih banyak membahas tentang Facebook dan Instagram karena dua ini yang lagi terkenal ya, yang lagi booming dan banyak dipakai sama orang-orang ya. Nah, teman-teman kalau mau pakai Facebook ya, itu teman-teman lebih punya power untuk menambah pertemanan ya, untuk nyari prospek list yang berprospek. Nah, itu teman-teman filter dulu ya. Kan Facebook bisa muat sampai 5.000 ya, teman-teman add sesuai dengan target market teman-teman ya. Kalau saya, nah saya cari orang-orang yang rata-rata sefrekuensi atau memiliki persamaan akan lebih baik menurut saya ya. Saya ibu rumah tangga, backgroundnya saya biasanya cari yang fotonya ibu rumah tangga juga ya, kurang lebih seumuran deh ya, anaknya juga seumuran saya ya. Terus apalagi saya juga lihat misalnya dia karyawan ya, karyawan banker gitu. Nah, berarti saya juga kan dulu banker ya. Jadi kurang lebih ini punya persamaan sama saya ya, punya background yang sama ya. Saya langsung add. Saya lihat juga sih dia aktif nggak gitu di sosial media ya. Kalau nggak aktif biasanya saya nggak add sih. Jadi Bapak Ibu kalau mau add teman jangan asal sembarangan add friend ya. Harus difilter dulu mana yang berprospek ya. Jangan asal menu-menuin karena nanti sayang nggak kepake ya. Nah, jadi di sini ini cara teman-teman menentukan target market dan teman-teman menambah jumlah friend list kita ya, terutama tadi di Facebook ya. Jadi cari orang-orang yang sefrekuensi ya, biar ketika kita posting apapun kan kita lebih menguasai ya. Misalnya ibu rumah tangga, saya kebayanglah ibu rumah tangga itu paling susah apa sih? Ya bisa bagi waktu sama anak, sama apa ya. Tapi kan kita ibu rumah tangga biar bagaimanapun punya me time ya. Nonton drakor ya udahlah bisa dikorbanin. Nah, itu bisa saya angkat buat konten. Nah, jadi Bapak Ibu sudah harus tahu dulu target marketnya. Bukan kalau misalnya dibilang, Vin, emang nggak bisa ya langsung posting aja gitu kan, siapa tahu nyangkut. Bukan nggak bisa nyangkut ke orang, tapi kalau kita punya target market ya itu akan lebih gampang juga istilahnya umpannya tuh udah punya yang sesuai karena kita tahu kita mau nangkap ikan hiu, ikan paus, berarti kita tahu umpannya apa, kontennya apa. Nah, itu lebih baik. Sisanya di luar itu kalau misalnya ada profesi lain bukan nggak mungkin ketangkap juga sama kita ya, tapi jadi manfaatnya ini target market di awal. Ini ibarat kayak teman-teman mau buka toko bakmi ya, offline. Nah, teman-teman tahu nih, bakmi teman-teman harganya mau jual segini. Terus ternyata tidak halal juga. Ya, berarti teman-teman kan harus cari tempat yang orang-orangnya sanggup harga segini yang bisa makan bakmi yang tidak halal ya. Nah, itu manfaatnya. Jadi ketika kita menentukan target market di awal, kurang lebih kita udah tahu postingan apa nih yang bisa men-trigger orang untuk bertanya ya. Jadi kita tadi sama-sama sepakat ya, ingat ya, bukan untuk direct selling ya, menjual langsung, tapi kita mau menambah pertemanan dan orang itu mau respon ya dari yang kita tampilkan di media sosial. Nah, teman-teman ya, sesudah menentukan tadi target market, teman-teman jangan lupa ya, buat profil yang menarik ya, tapi jangan palsu ya teman-teman ya. Buat profil yang menarik ini ya, satu, pilih profil picture gambar diri sendiri ya, di Facebook ataupun di Instagram. Jangan yang rame-rame ya, ingat jangan yang rame-rame karena ketika orang tertarik sama postingan teman-teman, wah menarik nih, saya pengen lihat siapa sih orangnya, mana sih orangnya. Nah, dia akan cek profil pic kita ya. Jangan kita tampilin foto binatang, foto bunga walaupun itu hobi kita ya, karena ini kan kita tadi sama-sama sepakat kita mau menambah
pertemanan, mau menambah prospek list kita ya. Jadi kita juga harus tampilkan gambar diri kita ya. Jadi biar orang yang tadinya stranger nih ya, nggak punya trust sama kita, dia ngintip, oh si Lavina, wah orangnya kayak gini ya. Ternyata ya dari situ pelan-pelan dia mulai punya bayangan. Nah, dari yang tadinya nggak punya trust, dia mulai kebangun trustnya pelan-pelan. Nah, pada akhirnya nanti kalau dia butuh ya solusi, dia bisa tanya ke saya ya. Nah, itu teman-teman ya, profile pic ingat gambar diri sendiri. Nah, kalau di Facebook itu kan ada cover picture ya. Nah, itu teman-teman boleh itu pasang foto dengan keluarga, foto dengan tim teman-teman ketika lagi prospek gitu ya, aktivitas teman-teman boleh pasang di situ rame-rame ya. Tapi kalau profile picture harus diri sendiri teman-teman ya. Kedua, nah ini buat biodata atau deskripsi yang jelas ya dan menarik ya. Jadi jangan dikosongin. Jadi kayak Facebook contohnya, ketika teman-teman isi lengkap ya, sekolahnya di mana, pernah kerja di mana, itu Facebook ada mesin pencarinya ya. Jadi ketika kita ada kesamaan dengan orang tertentu, itu dia akan suggest, nih add loh, friend ini nih, bisa jadi kita ketemu teman lama kita, teman kecil kita, ya. Itu manfaat kita melengkapi data yang lengkap, ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ya, di Instagram pun bikin biodata dan deskripsi yang menarik, ya. Di sini saya ambil contoh, ini memang influencer ya, selebgram, tapi saya sangat suka nih. Dia judulnya biodatanya imperfectly, ini bahkan saya tiru juga. Imperfectly empowering woman. Ya, kalau saya kasih kata-kata modif lah tambahan. Nah, ini teman-teman harus tulis di sini, jangan cuma nama Lavina EFC udah gitu ya. Kosong gitu. Nah, di sini teman-teman ceritakan secara singkat ya. Teman-teman tuh siapa sih ya? Misalnya kalau ibu rumah tangga kayak saya ya, misalnya kalau mau bikin dalam bahasa Indonesia ya, ibu rumah tangga yang punya penghasilan 100 juta per bulan dan mencari partner bisnis yang juga mau punya penghasilan 100 juta per bulan. Nah, ya, jadi ditulis di situ ya. Bikin semenarik mungkin yang benar-benar mewakili teman-teman tapi juga bisa bikin orang penasaran ya. Nah, di sini diisi teman-teman ya. Jadi jangan cuma nama ya. Nah, kalau teman-teman udah ada ranking ya, boleh juga dimasukin rankingnya apa gitu ya. Misalnya kayak Reza Andika tuh ya, leader Shogun paling muda gitu ya, the youngest Shogun gitu ya. Nah, itu bisa ya. Jadi semakin banyak prestasi kita, memang orang akan semakin wah, respect ya, akan semakin tertarik. Tapi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Untuk yang belum punya prestasi, ayo kita cetak prestasi di sini sama-sama ya. Dan di sini diisi aja ya data kalau belum ada pencapaian misalnya apa ya kayak tadi ya, Bapak 2 anak atau Ibu 2 anak silahkan yang punya impian apa gitu ya. Dicatat di sini ya, dicatat lagi. Bukan dicatat, diketik ya. Dicatat ya. Oke, balik ya tadi setelah bikin biodata dan deskripsi yang jelas, teman-teman ini ada satu yang saya baru tahu dan ini teman-teman juga harus masukin ya. Link WhatsApp. Kalau teman-teman yang nggak punya landing page ya, masukin link WhatsApp teman-teman ya. Ini formatnya https:// ya. Ini gratis Bapak Ibu ya. wa.me ya / ini nomor handphone Bapak Ibu. 62 itu menggantikan 0 ya. 8 bla bla bla. Jadi ini kenapa perlu ya masukin di biodata Instagram Bapak Ibu atau di Facebook juga bisa ya. Gini, ketika orang misalnya membaca postingan si Lavina nih, menarik nih ya lagi nyetir, pengen tanya tapi pengennya di WhatsApp ya. Di DM sih bisa, tapi pengen di WhatsApp ya. Kalau kita nggak masukin link ini, cuman tulis WA.2 08 sekian-sekian. Orang lagi nyetir, lagi macet, ya, aduh, nggak megang pulpen, nggak megang kertas, aduh, udah deh nanti aja deh ya. Nanti itu artinya tidak akan pernah. Ya, jadi di sini kita mempermudah orang yang sudah tertarik sama postingan kita buat menghubungi kita saat itu juga, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh dicoba di sini, coba chat ke saya. Chat ke saya format ini buat coba. Jadi kalau sampai keluar warna biru itu baru berhasil. Kalau belum berarti Bapak Ibu formatnya masih salah.
Ada yang mau coba? Ini ketik https://. Nah, udah bisa ya, ya. Oke, udah bisa ya. Ini Kai Suga ya. Ya. Ini udah benar. Nah, seperti ini ya. Nanti masukin yes, 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 semuanya udah benar ya. Ini membantu sekali. Ini yang ini tadi masih salah ya, yang HTTPS yang nggak ada WA-nya ya, pakai WA-me ya. Ini jadi Bapak Ibu yang belum punya landing page, atau kalaupun punya, misalkan Bapak Ibu pengen, kalau kayak saya ya, saya nggak masukin yang duplicate websitenya EFC, karena kalau duplicate EFC ya orang begitu buka, oh EFC gitu ya, sedangkan saya pengen orang itu tanya dua arah ke saya. Nah, jadi saya masukin link WhatsApp saya. Jadi biar saya membangun hubungan dua arah. Dan selain itu saya jadi bisa follow up dia. Oh, saya dapat nih nomor WhatsApp dia, ya. Next time saya bisa follow up dia, ya. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa masukin link WhatsApp di biodata tadi ya. Di biodata ini ya. Ya, masukin. Kalau ini kan ini ya website. Nah, Bapak Ibu masukin ya. Ini hal yang simple tapi Bapak Ibu harus tahu ya. Saya tadinya nggak tahu. Jadi saya juga masukinnya nomor WhatsApp langsung ya. Nah, sedangkan kalau orang lagi di tengah jalan gimana tuh ya. Nah, oke. Biodata tadi sudah, ceritanya toko kita sudah kita rapiin ya. Toko kita udah rapiin, etalasenya udah dirapiin di depan, jadi udah kelihatan menarik. Nah, berikutnya ya, supaya kita mau menarik orang untuk bertanya ya. Jadi kita tadi mau menarik kupu-kupu ya, supaya hinggap di bunga kita. Nah, selain biodata kita rapiin, postingan juga tentunya harus menarik Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara membuat postingan menarik? Ini ada beberapa tipsnya ya. Satu ya, di sini kita kan produk kita suka ada testimonial ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada contohnya. Jangan lihat isinya ya, tapi lihat di sini saya mau kasih lihat adalah ini gambar, ini tulisan, ini gambar ya. Orang akan lebih, jadi gini, orang ketika dia cek Instagram ya, scroll down, kadang dia sedang mencari sesuatu ya, tapi bisa jadi dia ke-grab perhatiannya ketika dia melihat sesuatu yang menarik. Nah, melihat sesuatu yang menarik itu butuh waktu cepat sekali ya, mungkin 3 detik gitu ya. Nah, 3 detik kalau lihat tulisan ini dia scroll ya, tapi kalau lihat kayak gini, waduh, sekilas dia bisa langsung scroll back ya. Wah, tadi apa tuh gitu ya. Nah, ini foto saya ya, daripada saya pakai foto orang gitu ya. Nah, jadi saya nggak tulis panjang-panjang di sini ya. Foto itu testimonial akan lebih menarik dalam bentuk gambar ya. Jangan lupa pakai disclaimer opinion ya daripada tulisan. Tapi kalau memang harus dalam bentuk tulisan ya apa boleh buat. Cuman kalau memang Bapak Ibu misalkan punya testimonial stroke nih ya, stroke Bapak Ibu buat video aja ya, video singkat aja gitu ya. Jadi lewat handphone Bapak Ibu rekam. Nih, saya 4 tahun stroke ya. Terus saya kemarin nggak sengaja saya nemu produk ini. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah dijelasin panjang lebar Bapak Ibu ya. Ketika kita mau menarik orang supaya merespon ya, justru kalau kita jelasin panjang lebar, orang cuma lihat, oh gitu, oh ya udah nanti deh ya. Ingat, nanti itu bisa berarti nggak akan pernah. Jadi yang lebih penting adalah kita harus men-trigger ya, men-trigger rasa penasaran dia buat dia merespon saat itu juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau testimonial sebisa mungkin ya, Bapak Ibu posting yang gambar lebih menarik daripada tulisan panjang lebar ya. Tapi kalau nggak ada boleh buat apa boleh buat ya udah gitu ya. Oke. Nah, kedua, jangan lupa Bapak Ibu ya. Tadi kita tujuannya apa? Tujuannya adalah ya mau menambah bank nama kita, prospek list kita ya. Jadi Bapak Ibu jangan cuman posting banner EFC nih tiap hari, si Niko posting nih, barusan posting ya. Sekali banyak brand ya. Kita posting semuanya. Wah, gitu. Bapak Ibu apa jadinya kalau seseorang melihat dari dari A sampai Z, dia lihat wah postingannya sama semua ya. Terus ya postingannya cuma banner-banner gitu aja ya, nggak ada keterangan apa-apa. Terus kita juga nggak pernah cerita tentang diri kita, apa jadinya? Bisa-bisa orang itu unfollow dari yang padahal tadinya follow ya. Terus bisa-bisa ya nggak follow gitu sama sekali dari orang yang tadinya stranger. Nah, kita kan mau bikin orang jadi follow kita kan. Nah, jadi kita harus bikin sesuatu yang menarik ya. Selain tadi kalau misalnya, kalaupun mau posting testimonial seperti tadi ya. Nah, ini yang kedua, jangan lupa storytelling. Jadi jangan cuma jual EFC Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu ya, EFC itu produk kita keren, company kita keren, tapi itu hanya tools ya. Yang sesungguhnya dijual ya di bisnis jaringan adalah diri kita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ceritanya apa ya?
ceritanya misalkan saya ibu rumah tangga ya, tapi saya mau berjuang ya, mau mendapatkan 1 miliar pertama saya di sini. Wah, apa aja yang saya lakukan? Saya bikin jurnal. Hari ke-1 nih, lihat saya bikin prospek gitu ya. Misalnya saya bikin prospek list. Itu Bapak Ibu lebih menarik daripada Bapak Ibu cuman banner diposting, nggak ada keterangan apa-apa lagi ya. Ya, terus yang dia lihat lagi orang lain posting yang sama, yang ada di skip Bapak Ibu. Jadi jangan lupa ya. Ini sangat penting, storytelling. Ceritakan tentang diri Bapak Ibu ya di media sosial ya. Karena kan kita mau nge-grab orang yang tadinya kita nggak kenal. Ya kalau udah kenal sih, ya udah kenal aja boring kan. Kalau kita postingnya cuma begitu-begitu yang ada di unfollow tadi ya. Nah, jadi jangan lupa ya, posting storytelling Bapak Ibu ya. Oke, nah ini kalau Bapak Ibu mau posting ya, posting artikel, buat judul yang menarik ya. Selain tadi gambarnya udah menarik ya, judulnya juga menarik ya, harus menarik. Jadi orang yang tadi scroll down Instagram ya dalam waktu hitungan 1 sampai 3 detik, tadinya mau nyari popok bayi nih ya, begitu ngelihat, waduh ini mukanya kinclong misalnya ya, wah jadi lupa sesaat popok bayi ya. Dia mau nyari nih produk, kebetulan saya juga baru lahiran, mukanya kusam lah, saya mau cari deh ini apaan sih. Nah lupa ada tuh ya popok bayi ya. Nah itu judul yang menarik ya. Jadi ada kaidah yang Bapak Ibu bisa ikutin ya. 1, attention. Jadi postingan Bapak Ibu harus bisa judulnya itu nge-grab atensi orang ya. Ya, yang kedua ya, atensi ini bisa men-trigger orang untuk melakukan action. Ya, tadi misalnya lagi nyari popok bayi atau lagi nyetir ya. Tiba-tiba dia menghentikan aktivitasnya ya, atau lagi ngepel, nyapu gitu ya. Wah, menarik nih. Dia mau menghentikan kegiatannya saat itu untuk mencari tahu apa sih yang kita posting, hanya karena dia lihat gambar dan baca judulnya ya. Karena dia baca judul, dia mau baca isinya. Nah, itu the power of the title ya, kekuatan dari judul ya, itu harus menarik. Jadi men-trigger orang untuk melakukan action. Nah, dari action ya dia menghubungi WhatsApp kita ya Bapak Ibu. Menghubungi WhatsApp kita, dia jadi suka, dia jadi yakin sama produk setelah kita jelaskan, ini loh manfaatnya, ini loh peluang bisnisnya, begini, begitu, dia jadi tertarik. Nah, kalau sudah tertarik, kita bimbing Bapak Ibu ke desire. Jadi yang tadinya udah suka, yakin, jadi menggebu-gebu gitu ya, kalau kayak orang jatuh cinta, pokoknya harus hari ini ketemu ya. Nah, gimana tuh ya? Pokoknya harus hari ini join, hari ini closing ya, tanpa memaksa ya. Ingat, tidak boleh memaksa, tapi kita persuasif. Caranya gimana? Oke, contohnya kalau kayak kemarin kita ada promo Ruby ya. Nah, kita kasih tahu. Nah, Bapak Ibu, ini peluang bisnis ya, 45 juta sebulan, biasanya modal 3,3 juta. Ini lagi ada promo ya. Ini 1,65. Nah, di situ jadi kita kasih apa ya namanya, keterdesakan, sense of urgency, why dia harus bergabung saat ini tanpa kita mengeluarkan ancaman ya, tanpa kita mengeluarkan kata-kata yang mengancam, lu kalau nggak gabung ini ntar lu cepat mati gitu ya, kalau lu nggak minum produk gua lu cepat mati. Jangan Bapak Ibu ya, ingat kita mau bikin postingan di Facebook kita, di Instagram kita itu menarik, bukan menakut-nakuti orang ya. Ibaratnya kita jadi cewek ya, kita mau dikejar-kejar cowok ya, yang agak jual mahal gitu ya, agak-agak tarik ulur, jangan murahan tapi juga jangan menakut-nakuti ya gitu ya. Itu yang kita mau lakukan supaya orang yang tadi nggak kenal jadi tertarik mau cari tahu kita ini siapa ya. Oke, nextnya. Nanti saya akan kasih contoh ya beberapa judul yang menarik. Nah, ini teman-teman harus ingat ya, ini juga hukum wajib Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya mau main di sosial media ya, itu konsisten posting ya. Setidaknya misalkan sekali sehari lah gitu ya. Kalau paling bagus 3 kali ya. Kalau kebanyakan jangan Bapak Ibu ya. Orang kebanyakan itu akan annoying, mengganggu, yang ada Bapak Ibu bisa di-unfollow ya sama dia. Jadi konsisten posting dalam dosis yang cukup ya, 3, misalnya pagi, siang, malam. Atau kalau misalnya nggak keburu pagi, siang, malam, ya udah pokoknya at least Bapak Ibu harus ada posting sekali itu ya. Jadi ketika orang tertarik, misalnya ada orang tertarik ya, saya contohnya ketemu jenderal saya di sini juga, dia ada tertarik join sama saya, tapi dia nggak langsung gabung join Bapak Ibu ya. Dia lihat dulu, saya besoknya saya posting apa ya, 2 hari kemudian saya posting apa, dia cekin satu-satu Bapak Ibu ya. Mungkin ada Acin malam hari ini ya,
Ini salah satu jenderal samurai saya juga yang dari orang tidak dikenal masuk dari Instagram ya. Jadi Bapak Ibu harus konsisten, dan salah satu alasan kenapa saya yang dipilih karena saya konsisten dalam posting, bukan hanya soal produk, tapi soal saya ikut sebelum pandemi kan LOP ya, saya ikut training bawa anak saya ya, terus saya ikut LOP. Nah itu menarik ya, karena itu ternyata orangnya mau bisnis ya, leader saya ini mau bisnis, jadi dia cari orang yang bukan cuma jualan ya, yang juga mau bisa memberikan insight lebih besar, lebih luas daripada sekedar produk. Nah itu pentingnya Bapak Ibu ya, tadi storytelling, ingat ya, di masa kayak gini yang tadi bisa dilakukan adalah bikin jurnal tadi ya, kalau Bapak Ibu nggak bisa ke kantor untuk posting foto gitu ya. Nah, oke. Nah, ini berikut saya akan bahas judul, Bapak Ibu ya. Bagaimana cara membuat judul yang menarik? Kalau tadi kan saya bilang kaidahnya itu harus bisa nge-grab atensi. Nah, yang menarik itu gimana sih? Nah, di sini ya, Bapak Ibu ya. Contohnya, jadi judul yang menarik biasanya ada manfaat ekonomis. Contohnya apa? Nah, ini 10 tips melangsingkan tubuh ya. 30 tips meraih cewek impian ya, misalnya gitu ya. 30 hari jago jualan. Nah, modal 3,3 juta, hasilkan 45 juta. Jadi gini, kalau kita bisa menampilkan manfaat ekonomis dengan harga kita segini ya, orang kan kadang ada yang bilang handling objection itu mahal, 3,3 juta mahal gitu ya. Tapi kalau kita bisa kasih lihat manfaat ekonomisnya, benefitnya, value-nya itu lebih besar daripada harga yang kita bayarkan, orang baru oh ya oke. Ini worth it nih ya, modal 3,3 juta hasilkan 45 juta sebulan ya. Atau tambahan income 100 juta, modal Instagram, waduh ya kayak ini menarik banget. Nah jadi bikin orang mau baca isinya dari judulnya aja Bapak Ibu ya. Oke, nah next ya. Nah ini ada juga mengandung manfaat psikologis ya. Psikologis itu orang sekarang kepengen jadi apa ya, misalnya pengen jadi kaya, atau misalnya dia punya pengalaman buruk di masa lalu ya, jadi sandwich generation. Jadi ya 7 langkah praktis bebas dari sandwich generation ya, 7 langkah praktis bebas finansial. Nah langsing ya, banyak ibu-ibu habis melahirkan ya pengen langsing dalam 30 hari tanpa diet dan sehat ya, cara tercepat dan terampuh jadi pengusaha dalam 60 hari dijamin. Nah ini contoh judul-judul yang orang wah ya mau baca, makanya nggak aneh ya, banner kita juga ada kan, 7 tips, 7 langkah, 7 manfaat salmon ovari peptide. Nah itu orang akan lebih tertarik ya, kalau misalnya ada angka tadi, manfaat ekonomis ya, ada manfaat psikologis ya, dan yang terakhir jangan lupa Bapak Ibu, bisa juga judulnya itu memancing ini ya, penasaran orang, jadi bikin dalam bentuk pertanyaan biar dia bisa bertanya-tanya sendiri ya, bagaimana membuat toko laris manis hanya dalam 7 hari ya. Tahukah Anda 80% orang Indonesia punya masalah dengan peredaran darah ya. Jangan sampai Anda masuk ke dalam kategori yang 80% tersebut. Nah, dari situ jadi orang baru berpikir oh iya ya. Ya, jadi wah baru yang tadinya wah saya nggak kepikiran nih bisa punya masalah ini ya, ternyata saya bisa berpotensi. Nah dia jadi kepikiran, atau apa jadinya, atau apa yang Anda mau lakukan kalau Anda punya tambahan income 25 sampai 50 juta sebulan ya. Mungkin kalau ibu rumah tangga, kalau gede-gede kan kelihatannya malah menakutkan 100 juta per bulan ya. Kalau ibu rumah tangga makanya kita postnya apalagi yang nggak terbiasa kerja, nggak terbiasa punya income ya, nggak usah gede-gede. Jadi besar itu belum tentu fantastis Bapak Ibu ya. Sesuaikan, balik lagi ke target market Bapak Ibu ya. Jadi kalau kira-kira oh ini ibu rumah tangga yang belum terbiasa punya income, oke. Jadi bagaimana, apa yang akan Anda lakukan apabila Anda punya tambahan income 25 sampai 50 juta sebulan? Fotonya apa? Foto kita misalnya lagi liburan sama anak kita ya. Jadi itu kan dari foto aja sudah men-trigger orang, aduh anaknya happy gitu ya, dibawa jalan-jalan sama emaknya gitu ya. Terus udah kayak gitu, iya ya bisa dapat tambahan 25 sampai 50 juta, bisa buat bawa anak-anak jalan-jalan nanti kalau COVID-nya udah selesai. Nah, jadi dari pertanyaan itu bisa memunculkan ya, orang tuh berimajinasi, wah saya pengen kayak gitu. Nah, ya judulnya bikin kurang lebih semenarik ini Bapak Ibu ya. Jadi orang yang tadinya
nggak kenal sama kita, ya. Kenapa dia harus baca, ya? Dia harus baca isi kita, dia harus merasa punya benefit dulu buat dia dari judul yang kita tampilin. Apa benefitnya buat saya? Apa kerugian yang saya dapatkan kalau saya nggak kontak si Lavina saat ini juga? Nah, kalau dia bisa berpikir seperti itu, ya, dia akan kontak kita, ya. WhatsApp kita tadi ya, link, ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, ya. Oke, kurang lebih itu sih. Jadi sebenarnya simple ya yang saya lakukan, tapi sekali lagi kalau pembelajaran tanpa apa namanya? Tanpa action itu akan sia-sia. Nah, ini Bapak Ibu harus ingat ya. Media sosial kadang bisa melelahkan Bapak Ibu. Jadi kita kan tadi mau tampil menarik lah ya. Kadang bisa melelahkan. Jadi kan ketika kita nggak menambah-nambah teman ya, padahal kita udah posting ini apa namanya maksimal, itu bisa melelahkan. Jadi atau bahkan ya udah banyak sih kita teman kita banyak, tapi kita scroll down ke bawah, banyak informasi yang masuk, itu kita jadi capek sendiri ya. Jadi kita panik sendiri, aduh informasi yang masuk tuh overload di kita. Nah teman-teman ada bisa istirahat ya, kalau sebulan mungkin 1-2 hari ya, lepas dari sosial media itu bisa ya. Nah nextnya jangan memalsukan identitas diri, jangan pernah ya, walaupun kita mau sukses di sini, jangan pernah kita baru bergabung ya, belum sukses kita bilang, nih Ferrari saya loh ya, padahal Ferrari-nya punya siapa, punya Pak Mike misalnya gitu ya, atau punya Hammernya Kak Budi gitu ya, wah ini punya saya, nggak boleh Bapak Ibu ya, tidak boleh memasukkan identitas diri ya, jadi jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri ya, itu yang Bapak Ibu harus ingat ya. Tetaplah menjadi diri sendiri dengan versi terbaik, dan Bapak Ibu harus ingat ya, ini bukan cuma media sosial, selling ya, itu pada dasarnya kita bukan sprint Bapak Ibu ya. Ini adalah lari maraton. Jadi Bapak Ibu stamina-nya harus kuat ya. Harus punya banyak inspirasi yang menarik ya. Nah, ini jangan lupa perbaharui profil media sosial secara berkala. Jadi fotonya bisa juga kita ganti ketika kita meraih misalnya Toreda ya, meraih Ronin ya, kita punya foto dengan banner Toreda, dengan banner Ronin ya, kita pasang ya di profil media sosial kita ya. Nah, nanti mungkin bisa tambahan juga nih ya ke company, misalnya bikin itu ya, apa tuh yang banner yang ada formatnya Toreda, Ronin ya. Jadi kan kalau untuk orang yang belum kenal sama kita kan nggak tahu ya, Toreda tuh level apa, Ronin tuh level apa, kan lihatnya wah dia udah achieve sesuatu ya. Itu bisa kita pajang Bapak Ibu ya, perbaharui media sosial secara berkala. Jadi jangan foto-foto lama aja, foto itu aja ya. Nah, follow akun-akun yang bermanfaat. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Ketika ini menjadi satu lari maraton, ya kita perlu inspirasi juga yang bermanfaat. Kita mau nulis apa lagi sih? Kita mau bikin konten apa lagi sih ya? Yang sekarang kan ada TikTok ya. Aku senang juga tuh lihat Cipome ya, itu kreatif. Nah, jadi kita follow akun-akun yang bermanfaat yang bisa ya, jadi kita tadinya udah stuck ide kita, pas lihat wah kita mau posting kayak gini tapi kita modif misalnya menurut gaya kita. Nah, ini manfaatnya teman-teman follow akun-akun yang bermanfaat ya. Terus bisa jadi kan teman-teman juga saling membantu dalam hal apa? Kita satu keluarga besar EFC ya, saya pribadi ya selalu bantu berusaha like-in ya. Selain downline saya, seluruh crossline orang EFC yang saya lihat, saya like gitu ya. Nah, Bapak Ibu ya ini juga bisa menjadi salah satu cara ya. Kalau Bapak Ibu mau meningkatkan jumlah follower tadi ya, dengan cara apa supaya engagement-nya naik. Nah, Bapak Ibu bantu like ya. Apalagi yang tim sendiri, apalagi downline sendiri ya, di like-in ya. Kalau komen kita komen ya. Jadi ketika kita ketika like, ketika komen ya, postingan itu kan akan ke-up gitu ya. Nah, jadi kita bantulah tim kita sendiri terutama ya. Jangan kita pelit-pelit ya. Karena ini kan sesuatu yang gratis, kasih like. Jadi ayo teman-teman ya, di sini media sosial ini juga termasuk teamwork ya, sama timnya teman-teman terutama. Ayo saling follow, saling like ya, saling komen, bantuin juga. Jadi nanti ketika akunnya rame ya, orang baru yang tadi mau kenal ya, wah dia lihat wah rame nih ya. Nah, itu akan membantu teman-teman tim kita juga ya. Oke, dari aku itu aja ya. Cepet banget ya. Jadi kurang lebih tinggal dipraktekin aja ya. Tadi yang sudah di-sharing ya.
Nah, nanti untuk kalau untuk gambar ya, kan ada yang tanya, nah supaya gambar menarik gimana ya? Itu kan ada aplikasinya ya. Kemarin tim saya pun baru bikin training menggunakan Canva ya. Nah, itu nanti mungkin ada di sesi lain ya. Kalau saya bukan ahlinya, jadi mungkin nanti Angga bisa panggil kalau untuk yang cara menampilkan gambar yang menarik ya. Kalau saya lebih ke sisi copywriting sebenarnya malam hari ini ya. Itu aja kalau dari saya, Angga. Thank you. Oke, Ci. Ya. Oke. Sekarang kita mau tanya-tanya sedikit, tanya jawab sedikit kali ya. Ya, boleh. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau nanya, nggak apa-apa, langsung diketik aja, tanya. Mumpung ini kan emang yang emang ditunggu-tunggu ya. Ini emang yang teman-teman semua dari dulu nanyain, gimana sih saya nggak ngerti nih cara jualan lewat sosmed gimana apa? Karena yang ada saya jualan sosmed nggak laku juga, sama aja kan gitu. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan masuk, Ci. Kalau Ya. mau ngepostnya ini tadi udah dijawab sih. Kalau misalkan saya selama ini ada ngepost di Hmm. Instagram, tapi hanya gambar-gambar yang udah dipost dari kantor, Yes. itu boleh dipakai juga, atau saya harus berubah, atau saya harus buat baru sendiri? Oke, kalau menurut aku baiknya dihapusin aja kalau yang misalnya udah kepalang ya, misalnya dihapus atau bukan dihapusin, dimasukin ke arsip dulu. Jadi ibaratnya kita mau bangun yang baru ya, lukisan yang baru itu adalah kanvasnya media sosial teman-teman ya, yang tadinya mungkin nggak teratur, cuman posting banner-banner kantor ya, terus sekarang pas denger, oh iya baru kepikiran mau nampilin cerita tentang teman-teman, ya udah yang itu di apa namanya di hide dulu aja, diarsipin semuanya. Jadi benar-benar lukis ulang dari awal ya. Kalau kayak aku sendiri sering nggak secara berkala itu misalnya banner yang udah nggak valid, misalnya kayak promo Ruby kan lagi udah nggak ada nih. Aku hide-hidein ya. Jadi nggak terlalu banyak informasi di Instagram gitu ya, kurang dari 2000 lah. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau yang kira-kira aduh kayaknya udah nggak valid, SOP 100 kan udah mau nggak ada ya. Berarti ya udah hapus-hapusin aja banner yang SOP 100 ya, gitu. Oke. Ya, jadi kurang lebih Oke. ingat kuncinya kita bukan jadi SPG ya. Kita mau dikenal orang ya supaya orang itu mau respon sama postingan kita ya. Even kita mau jualan produk bisa tanpa secara tidak langsung kayak tadi testimonial misalnya muka aku before after gitu ya. Nah, terus di bawahnya ini produk Jepang berbicara ya. Muka saya bukti produk Jepang berbicara. Saya nggak jelasin SOP, nggak jelasin UTSU. Tapi ada aja yang nanya, lu pakai apa ya? gitu. Nah, kalau ada orang nggak kenal, ya kontak kita seperti itu kan lumayan ya. Jadi nambah teman baru kan. Nah, itu tujuannya ya. Itu gak. Oke. Nah, ini ada yang nanya lagi. Mm-mm. Hmm, Ci, kalau untuk promo Instagram, jadi gini, mungkin maksudnya gini, Ci. Misalkan kayak saya nih, saya bantu jualan di Instagram, contoh. Misalkan Ya. saya join di EFC, terus saya jualan di Instagram. Boleh nggak sih saya kayak jualan di Instagram, tapi saya kasih kayak promo-promo, misalkan light promo aja, kayak misalkan, oke, contoh, nih kalau kalian beli diamond hari ini, kalian bisa makan malam gratis sama saya. Misalkan gitu, contoh Ya. promo. Boleh nggak Oke. sih kayak begitu? Nggak boleh. Kalau Oke. itu dari company kan nggak boleh ya. Itu namanya bundling promo nggak boleh. Jadi teman-teman kalaupun mau bikin promo ya, setahu saya ini ya, misalnya ongkir ya, ongkir masih boleh ya. Tapi kalau lebih itu nggak boleh. Tapi ongkir juga setahu saya nggak boleh di-share di terang-terangan di media sosial. Jadi misalnya kalau memang ya itu misalnya mau diantarin kan, istilahnya kita antarin sendiri ke tempat dia gitu. Nah itu baru gitu. Tapi kalau selebihnya paket-paket lain saya pernah tanya Niko itu nggak boleh ya. Mau kasih masker apa itu nggak boleh gitu. Oke. Oh, jadi kalau mau bikin itu udah dijawab ya. Tadi soalnya banyak banget yang nanya, kalau saya mau promo-promo sendiri gimana? Saya mau promo ini gimana gimana? Nah, itu udah dijawab, Ya. nggak boleh ya kan? Mau Kalau promo promo sendiri nggak boleh ya. kecuali kita ikut promo dari kantor ya, Ci. Betul. Kalau Oke. mau manfaatin promo sekarang kan ada promo apa ya? Itu ke Dubai, ke Jepang. Jadi modal start from 3,3 juta dapat trip ya ke Jepang. Sisa 2 hari lagi. Nah, kan bisa kan gitu.
buat orang tertarik ya. Itu promo dari kantor loh dan tidak menyalahi aturan yang bisa teman-teman jual gitu. Oke, nah ini ada yang tanya lagi, Ci, Ya, menurut Lavina pribadi, perlu nggak sih Ci kayak ini bikin apa ya? Hmm, kayak misalkan di Instagram atau di Facebook sekarang ada yang namanya kayak paid ya promotion. jadi Nah, berbayar itu. ya. Ya, itu Ya, butuh nggak menurut Cilavina? kalau memang ada budget lebih ya silakan aja. Cuman kalau saya pribadi ya, ini kan kita tujuannya balik lagi ya. Tadi mau menambah teman. Kalau saya sih ya sampai saat ini sih tidak menggunakan aplikasi berbayar. Tapi ada tim saya yang berhasil menggunakan aplikasi berbayar, masuk juga member dari situ. Jadi ada yang berhasil juga dari situ. Cuman ini saya sarankan benar-benar basic yang teman-teman nggak mau pakai aplikasi berbayar. Jadi caranya ikutin dulu aja yang tadi, yang simple. Itu benar-benar basic banget nggak yang aku sharing tuh. Jadi kan tim aku banyak kan masih pemula ya di media sosial gitu ya. Nah supaya nggak terlalu berat gitu ya. Jadi misalnya kalau nggak mau keluar budget berlebih ya, pakai aja yang udah ada ini ilmunya. Jadi benar-benar simple, tapi perlu juga support dari timnya itu ya. Jadi kalau ada postingan, biar ke up gitu postingannya di like-in sama teman satu timnya. Nah itu selalu aku sharing ke tim aku, ayo bantu like. Jadi sesama Instagram tim kita tuh apa aja di grup WhatsApp ya ketik gitu ya. Jadi nanti like, saling like. Nah itu berguna juga tuh Gak. Oke. Mm-mm. Kasian timnya kalau misalnya apa tim kita nggak ada like-nya ya kan sepi ya. Nah orang yang baru lihat ya dia sepi ya. Nah ini kita bantu tim kita. Nah itu juga perlu tuh. Oke. Mm-mm. Ci, pernah nggak sih Ci Ya. dicuekin sama orang sampai terlalu sering gitu karena kita nawarinnya by Instagram atau by Facebook aja? Terus gimana Nah kalau misalnya kita dicuekin gitu, terus kita harus gimana Ci? oke, itu berarti tadi kalau di apa dicuekin berarti pakai cara yang pertama ya dia ngejar kupu-kupu ya mau jaring kupu-kupu. Nah kupu-kupunya nggak ketangkep tapi lari gitu kabur ya. Jadi ya kalau menurut aku ya eh, berarti ada cara yang harus diubah ya. Jadi ya itu coba bikin postingan yang lebih beda daripada biasanya ya. Dan jangan cuman sekali dua kali posting ya berbeda. Wah udah bikin berbeda nih, udah harusnya ada orang nih ya nggak secepat itu. Jadi memang kalau cara aku itu kan tadi basic banget, tapi itu butuh waktu ya, butuh waktu untuk teman-teman bisa dapetin orang yang mau nanya-nanya gitu ya. Gitu nggak? Oke. Jadi ya pokoknya dilihat aja postingannya selama ini. Ya mungkin sama ini cuma banner kantor ya sama semua seragam ya. Di Instagram mah dari A sampai Z aku sering lihat tuh ya berbayar AFC. Waduh, mabok juga kalau orang yang ini ya yang lihat gitu. Aku mikirnya aku di posisi itu. Jadi makanya kita bikin sesuatu yang lain dari orang yang udah posting itu. Dari banner kantor, jangan cuma banner kantor. Terus misalnya anggap posting nih di grup, ada banner kantor banyak langsung ya, kita langsung gitu ya. Jangan. Ya tadi ingat, kita kan beda-beda nih target marketnya kayak aku ibu rumah tangga. Oh, terus aku pikir ini juga misalnya teman aku ternyata banyak yang ginjal. Nah, jadi aku postingannya ginjal satu dulu gitu ya, terus kasih kata-kata apa gitu ya, biar menarik. Ginjal adalah garda pertahanan utama Anda yang harus dijaga loh. Gitu. Sudahkah berterima kasih pada ginjal Anda? Nah gitu kan. Nah jangan semua postingan, apalagi yang tulisan semua di post mabok orang gitu. Yang ada nggak dibaca. Jadi kita harus tahu kapan kita posting, ya apa yang harus diposting sesuai dengan target market kita. Ya balik lagi itu target market penting. Itu enggak. Oke. Oke, next-nya ini ada lagi. Ci, kalau dengan saya posting testimoni, seperti Mm-mm, yang kita tahu sekarang mungkin posting testimoni kan harus pakai disclaimer ya, Ci. betul. Menurut Lavina efektif nggak? Kita harus olah dulu atau kita main Mm-mm. langsung post saja? Kalau menurut dari Cilavina sendiri gimana? Kalau maksudnya diolah gimana ya? Diolah tuh maksudnya kita mungkin ada kayak gini loh, Ci. Kalau saya Mm, tangkap dari pertanyaan ini, kayak misalkan kita ada testimoni tentang jantung ya, let's say kita bilang ya. ya. Kita boleh kayak misalkan di depannya kita kasih artikel dulu, kayak misalkan ya di Indonesia penyakit jantung meningkat, bla 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 bla, baru post gitu. Atau Mm-mm. mendingan langsung udah
produk sama jantung. Menurut Cilavina harus yang benar yang mana? Apa digabungin semua gitu? Ya, kalau kata saya, setelah saya belajar ya, ini lebih bagus kalau bisa judulnya itu menarik. Kalau kita cuma tulis testimonial Subarasi, itu kurang menarik. Jadi orang kan yang belum tahu Subarasi apa sih gitu ya. Nah, jadi kalau kita dari judulnya aja, tahukah Anda ya, Anda masuk ke 80% orang Indonesia yang rentan penyakit jantung atau enggak? Nah, itu kan bisa, waduh, gitu kan, men-trigger gitu loh, waduh. Iya saya masuk gak ya gitu. Jadi harus bikin judul yang bisa orang itu berpikir bahwa waduh ini ada manfaatnya nih buat saya. Waduh saya rugi nih kalau saya nggak baca isinya. Nah jadi harus ada bisa men-trigger orang tuh berpikir seperti itu nggak. Jangan cuman testimonial Subarasi terus kita jelasin panjang kali lebar kali tinggi tentang Subarasi yang ada nggak ada cantolannya ya. Ketika dia udah baca lengkap, oh ya oke, udah deh gitu. Tapi kalau dia penasaran, waduh, jadi ini manfaatnya apa ya? Apa ya? Nah, dia kontak kita. Nah, itu target kita sebenarnya untuk menambah tadi bank nama kita yang sudah habis gitu. Itu enggak. Jadi bikin penasaran, bukan bikin postingan selengkap-lengkapnya. Bikin postingan yang singkat, padat, jelas, tapi bikin orang penasaran gitu. Ya. Kan kayak kita bikin materi presentasi, ya. Niko kan jelasin di awal itu yang benar tuh bukan selengkap-lengkapnya, tapi bikin orang penasaran. Nah, sama ya dengan postingan di sosmed kita, bukan bikin postingan selengkap-lengkapnya. EFC adalah jujur aja saya dulu melakukan kesalahan yang sama, tapi kan ini ikut training ya, ikut seminar ya. Ternyata orang itu lebih tertarik kalau yaitu judulnya aja menggoda gitu. Itu enggak. Dan isinya itu enggak selengkap-lengkap banget, jadi orang bisa buat nanya gitu. Oke, oke. Ya. Saya Oke, ada yang nanya lagi, bagaimana Ci? Nah, ini juga rada lebih dalam juga pertanyaan Ci. Ya. Ada saran nggak dari Cilavina? Gimana caranya kita bisa menentukan target Yes. yang tepat? Kayak yang tadi kan Cilavina udah bahas, kita nggak mungkin Mm-mm. maksudnya jualan kayu ke tukang kayu, misalkan gitu Ya. contohnya, ya kan? Mm-mm. Kira-kira ada nggak sih saran dari Cilavina secara pribadi aja? Maksudnya saran buat teman-teman di sini, gimana sih caranya biar bisa nemuin yang tepat? Entah itu, let's say kita bilang, kalau tadi kan Cilavina nih lebih ke arah, maksudnya kayak ngeliat orangnya ya, ngeliat kesehariannya, postingannya seperti apa. Ada cara lain nggak, Ci, selain kalau dari situ? Ya, misalnya gini, kalau Niko kan sarannya mungkin jangan orang sakit sebenarnya ya. Kalau saya jadi lihat dari profesi lah, karena kan dari profesi itu saya kurang lebih jadi saya ini profesi ibu rumah tangga ya. Ya, saya jadi tahu ibu rumah tangga tuh apa sih masalahnya, kurang lebih saya kebayang ya. Misalnya galau ya, ninggalin anak di rumah, tapi juga sebenarnya pengen punya income, apalagi yang tadinya pernah kerja kayak saya, punya income sendiri ya. Nah itu jadi kayak bisa di-trigger tuh dari situ ya. Terus saya juga dulunya mantan karyawan bank. Nah, itu saya bisa trigger orang yang jadi karyawan itu. Saya dulu waktu masih jadi karyawan itu selalu punya impian memang pengen jadi pengusaha, cuman ya itu nggak berani keluar dari zona nyaman saya gitu. Nah, itu dari situ saya kurang lebih kan tahu permasalahan apa yang saya bisa ungkit dengan konten-konten saya kurang lebih. Nah, jadi memang tadi yang nanya gimana caranya bisa nyari target market ya, coba bapak atau ibunya ini profesinya sebagai apa, atau apa yang bapak ibu jalani saat ini. Kalau paling gampang sih profesi ya, kalau buat saya sih seperti itu. Oke, sebenarnya bagus kan kita postingan coba. Nah, ini juga ada yang tanya, kayak, Ya. kalau misalkan saya mau ngepost income saya, Mm-mm. gimana cara dandan ini biar cantik kalau menurut Cilavina? Kalau menurut saya ya kalau cantik bikin pakai aplikasi kan Canva ada ya sekarang. Cuman kalau kata saya ya jujur aja apa adanya, karena kadang orang kan kayak testimonial ya, contohnya testimonial yang stroke aja kan, kalau kantor ada bikinin pakai musik apa segala macam, tapi bukan berarti teman-teman yang posting mentah juga tidak menarik, asalkan fotonya asalkan gambarnya resolusinya jelas ya. Saya stroke 4 tahun saya minum produk ini, nah ya itu terbantu loh gitu. Nah itu jadi kalau dibilang supaya cantik ya tinggal hias aja pakai aplikasi, tapi kalau gaptek juga nggak bisa pakai aplikasi ya udah screenshot aja, tampilin ada ceritanya ya, misalnya
hore ini income pertama saya di EFC loh gitu. Jadi saya bersyukur bisa bergabung di sini karena ketemu banyak orang hebat di sini. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nggak apa-apa posting ini sesekali ya, tapi jangan sering banget ya. Saya dulu juga melakukan kesalahan yang sama, itu sering banget posting income. Ya, nah itu kurang ini juga malah beberapa jadi ada yang komplain juga gitu. Sesekali aja kalau posting income, jangan tiap hari. Untuk menunjukkan bisnis ini real gitu. Itu aja nggak usah dihiasnya juga nggak apa-apa di story misalkan tampilin gitu. Oke, oke. Ya. Gimana sih sebenarnya bagus kan untuk posting? Oke, ada yang ini lagi. Apakah boleh menggunakan menggunakan nama AFC di sosmed tuh nggak boleh. Kalau bisa, Ya. ada ide nggak Ci? Gimana? Ini kan banyak yang nanya nih AFC seperti yang kita tahu kan nggak boleh. Kayak contoh AFC Ya. Life Science atau apa kayak begitu. Nah, kalau dari Cilavina gimana? Kalau saya pribadi pakai nama pribadi ya, jadi postingan EFC pun ada di situ sebenarnya. Kalau dari para ahli ya menyarankan kalau mau posting tentang produk ya, mau posting tentang bisnis itu dipisahin ya, dipisahin. Jadi teman-teman bikin sendiri akunnya ya. Tapi masalahnya kayak saya ya, satu saya nggak yakin saya punya waktu untuk mengelola demikian banyak akun. Jadi daripada saya keteteran banyak akun nggak konsisten, yang ada nggak ada yang jalan, nggak ada yang jadi. Saya fokus di akun pribadi, tapi jadi saya sudah tidak banyak posting tentang banner-banner produk. Ada, tapi tidak banyak ya. Jadi kebetulan kan orang-orang juga udah tahu si Lavina ini di EFC, jidatnya udah kecetak EFC gitu. Jadi saya nggak bisa juga bilang gimana-gimana. Tapi yang saya posting sekarang adalah sebenarnya saya ngajarin orang-orang yang misalnya pengen bangun personal branding ya, di mana orang tersebut pengen orang-orang itu bertanya ya, tapi eh, nggak kelihatan dulu EFC-nya. Ya bukannya menyembunyikan EFC, bukan membohongi. Kadang kan orang oh dia EFC, oh ya udah tahu deh gitu. Nah tapi kalau misalnya nggak ketahuan ya ini produk apa sih ya yang dia minum supaya mukanya kinclong ya, itu orang akan tanya sama kita. Nah yang apalagi yang tadi nggak kenal, nah itu manfaatnya kan dapat namanya dia. Itu kan yang mau kita kejar tadi. Bank nama itu yang kita yang sudah habis supaya kita jadi punya teman baru lagi tuh nggak gitu Oke, ya. oke. Pertanyaannya kayaknya pertanyaannya udah ini saya pernah lihat posting gimana cara nemunya Ci. Ayo, ada lagi nggak pertanyaannya teman-teman? Ini pertanyaannya semuanya banyak yang udah ditanyakan semua. Tadi udah dijelasin juga. Ayo, yang mau tanya lagi boleh. Ada juga yang pakai aplikasi berbayar tapi saya nggak pakai, jadi saya kurang memahami ya itu ya, jadi saya nggak bisa sharing nggak. Oke. Mm-mm. Bagaimana memilih kata kunci untuk Nah, kalau misalkan kita lagi nggak punya ide, Ci. Nah, ini nih menarik nih. Kita lagi nggak punya ide. Gimana sih, Ci, cara biar bisa dapat ide tentang konten-konten menarik? Kalau saya selama ini makanya ikutin akun-akun yang postingannya tuh menarik-menarik ya. Jadi ada influencer, ada Instagram yang isinya motivasi, terus saya ada yang lucu-lucu nih, orang kocak-kocak nih saya follow ya. Jadi ya itu dari situ. Saya lihat dari orang-orang itu ya, termasuk ya member-member EFC juga bagus-bagus postingannya. Jadi itu bisa ke-trigger tuh gitu. Jadi memang harus follow orang yang bisa men-trigger kita buat menciptakan konten juga gitu. Oke. Atau baca buku juga bisa. Saya kadang share juga tuh di Instagram Story buku yang saya baca, yang kena di saya hari ini nih saya stabiloin, saya tampilin di Instagram Story gitu. Oke. Hmm. Oke, ada yang nanya ini bagaimana supaya Ci ada tuh. Nah, ini akun kita. Kalau akun kita baiknya nggak di private atau enggak sih, Ci? Jangan di private. Kan kita mau menambah pertemanan. Ya, jadi jangan di private. Hmm, Iya. oke. Kakak bisa tahu nggak? Nah, kalau yang belum tahu Instagramnya Cilavina apa? Ayo.
Lavina.prasista. Lavina Prasista. Oke. Ya. Boleh, Ci, ditanya lagi apa sebentar, Ci, kita. Ya. Oke. Kata kunci ya, bagaimana memilih kata kunci agar kita mudah ditemukan pengguna FB atau Instagram. Nah, ini bagus gak? Pasang tagar, tanda pagar itu dengan kata-kata yang banyak dicari orang ya, misalnya Jakarta Hits ya. Saya cari juga sih tagar gitu dari influencer, dari selebgram, mana nih yang dipakai itu saya lihat isinya apa yang bisa masuk ketika saya mau posting tentang cerita saya ya, misalnya peluang bisnis, kemarin saya masukin tagarnya Jakarta Hits, Jakarta Info ya, Jakarta misalnya gitu. Jadi memang masukin tanda pagar. Nah, ya itu penting juga tuh teman-teman. Supaya postingan kita masuk ke tanda pagar itu ketika orang cari. Di Instagram ya, teman-teman. Berapa lama waktu untuk membangun satu akun baru sampai kita menuai hasil? Nah, ini tidak bisa dipastikan. Saya sendiri Instagram itu mulai dari 2015 ya, Pak. 2015 kalau nggak salah. 2015 tapi saya tidak aktif gitu. Nah, ini saya ketika saya punya bisnis baru saya aktif gitu. Cuman saya tadinya itu sebagai penjual ya, jadi saya postingnya kan banner-banner juga EFC apa segala macam gitu ya, tapi setelah saya oh iya ternyata ini harus menjual diri loh yang terpenting. Nah, itu mulai saya ubah sebenarnya ya. Perlu DM satu persatu follower kita nggak, kalau pada nggak ada yang tanya. Kalau saya, kalau kalau kita banyak followernya, kita selebgram, mungkin orang merasa oh ya happy ya dihubungin di DM gitu ya. Tapi kalau kita baru juga main Instagram, baru cuma 100 orang, kita DM-in orang, itu takutnya malah dianggap annoying gitu. Jadi kalau menurut saya, kumpulin dulu aja follower dengan cara bikin postingan yang menarik. Memang nggak ada yang instan sih gitu, nggak instan. Apalagi ini tidak berbayar loh, jadi organik teman-teman gitu. Oke, lebih bagus. Ya. Oke. Pertanyaan untuk channel bagaimana caranya supaya kita posting-posting tentang AFC, soalnya di tempat kerja tidak boleh double job. Wah, berarti postingnya sesudah jam kerja. Ya, jangan pas jam kerja. Kalau baru join dan belum punya downline sama sekali, belum ada bonus dan merasa manfaatnya, bagaimana tipsnya, C? Nah, itu pernah diajarin Niko juga di NDO ya, bahwa kita cerita jurnal perjalanan kita di EFC ya. Apa sih yang bikin kita join EFC ya? Apa nggak bisa cuma ikut-ikutan orang loh ya Bapak Ibu. Jadi kita di EFC ini join, kita punya impian apa yang mau kita raih, apa yang menyebabkan kita memilih EFC bukan yang lain ya. Nah, itu bisa diposting ya, walaupun kita belum punya income. Saya ingat banget salah satu statementnya Pak Udin ya. Pak Udin itu aku ditanya di IG Live ya, waktu itu kali sharing. Pak Udin, gimana sih sharing di awal gitu kan? Pak Udin kan cuma supir taksi gitu ya. Di awal kan misalnya belum punya income, gimana caranya sharing ke orang-orang. Tapi ini dia bukan sosmed ya. Jadi cuman ini bisa kita tiru gitu caranya. Bahwa dia cerita bahwa dia cerita ke orang, dia cerita jujur apa adanya. Saya memang belum menghasilkan di sini, tapi saya bla 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 gitu. Jadi cerita dia punya target di sini, dia mau begini begitu begini begitu. Nah, Bapak Ibu bisa lakuin itu ya di sosial media, cerita gitu. Saya baru bergabung ya di sini, saya jangan fokus ke income kita, fokus ke kita punya impiannya apa di sini ya. Terus itu posting tadi jurnal apa yang kita lakukan ya, progres kita setiap harinya apa. Nah, itu bisa diposting. Sebaiknya yang di WA.me tadi pakai WA pribadi atau WA yang berbeda ya, Ci? Kalau saya sih jadi satu ya. Ya kalau teman-teman mau kira-kira bedain sama WhatsApp pribadi ya silahkan aja, nggak masalah. Untuk meningkatkan IG story yang lihat bagaimana ya? Kadang tidak ada yang lihat atau cuma 5 orang karena akun baru. Nah, yaitu ningkatin follower. Ya, ningkatin follower itu kan tadi bisa bayar, tapi bayar itu kalau menurut saya sih kurang ini ya. Kalau misalnya beli follower itu biasanya nanti juga cuman sementara gitu, terus nanti hilang. Kalau kita bikin media sosial itu kan tadi tujuannya untuk menambah bank nama. Jadi sebaiknya sih organik kalau menurut saya, kalau mau menambah bank nama ya. Jadi organik, terus ya harus rutin bikin postingan-postingan yang menarik, beda dari yang lain gitu. Tapi jujur ya, jangan palsu gitu.
nggak bisa mungkin dalam waktu seminggu nggak bisa langsung ya. Kumpulin dulu aja teman-temannya yang selama ini teman main lah, teman gereja, teman apa gitu ya, kontak-kontak aja dulu ya, kumpulin dulu gitu. Add di Facebook, di Instagram juga follow, terus kita juga bisa like-in dia dulu. Kalau kayak Instagram itu kan beda sama Facebook ya. Facebook itu kita masih punya power untuk add orang. Kalau di Instagram itu kan kita nggak bisa, orang itu harus follow kita, jadi kita lebih pasif. Nah, caranya gimana supaya orang mau follow kita? Ya kita bisa dari kalau teman lama gitu ya, si Budi misalnya gitu ya, nanti dia juga follow back kita. Gue Lavina nih, gitu, masih inget nggak? Nah, follow back dong kalau temen sih gitu ya, teman lama. Tapi kalau orang yang nggak dikenal, ya dari like ya, terus kita komen hal-hal yang positif, itu rutin aja di situ ya. Tapi tentunya biasanya kalau selebgram kan itu agak berat ya. Jadi kalau saya nyarinya kalaupun mau nyari orang baru di Instagram, follow-nya orang-orang yang bukan selebgram, yang maksudnya followernya masih 2.000, 3.000 gitu ya, 1.000 gitu. Tapi menarik gitu. Nah itu saya juga suka like, terus kasih komen, ya manfaatnya biar dia siapa nih gitu kan. Nah dia lihat gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang nggak bisa instan teman-teman. Kalau ada yang DM kita di IG yang nggak kita kenal sebelumnya, awalnya kita jelasinnya gimana supaya ringkas dan dia bisa tambah tertarik. Oke, kalau DM di IG itu ya ajakin ini apa tuh, kalau peluang bisnis ya Zoom meeting. Ya karena kalau dijelasin panjang lebar itu nggak ngerti gitu ya. Kalau produk ya jujur aja ya, kalau orang awam itu lebih tertarik testimonial daripada penjelasan banner panjang lebar gitu ya. Kalau orang awam ya, kalau kita kan yang sudah join di EFC tahu bahwa sebenarnya testimonial itu kan yang paling lemah gitu ya, sifatnya subjektif lah, satu sama lain bisa berbeda. Tapi kalau orang awam itu lihat gambar menarik before after tuh itu bisa wah gitu tertarik gitu. Nah jadi kalau aku biasa sih ya tambahin beberapa testimonial yang lain, tapi bilang sekali lagi ini bukan obat ya gitu. Cuman ini beberapa ada yang terbantu nih gitu. Dan ya udah jelasin kurang lebih teorinya. Jadi ini kenapa bisa terbantu karena kita ada paten. Nah baru paten regenerasi sel misalnya. Jadi itu nggak usah jelasin panjang lebar apa segala macam. Ntar dia pusing gitu ya. Jadi kalau kita share nomor HP atau WhatsApp kita kadang dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab seperti mau nipu. Antisipasinya gimana, Ci? Ya, memang ada sih. Ya kalau saya sih ya udah, kalau kayak gitu ya share aja, jangan sampai ada yang ketipu gitu. Saya 2 kali kayak gitu. Tapi ya memang kenyataannya kan kita butuh orang ini, butuh nambah teman baru. Ya, jadi tetap harus nambah WhatsApp WhatsApp kita, ya memang kita harus kasih gitu. Kalau memang nggak nyaman yang pribadi ya belilah nomor khusus buat bisnis gitu. Kalau di story nggak ada yang lihat postingan kita, gimana biar orang bisa lihat? Ini berarti followernya belum banyak kali ya. Kalau udah lumayan kan biasanya pasti ada yang lihat sih gitu. Nambah followernya dulu aja, perbanyak kolamnya. Jadi kalau kayak supaya ikan mau makan umpan, tentunya kita harus perbanyak ikannya di kolam itu. Nah, caranya gimana ya? Tadi itu bikin postingan yang menarik lah ya. Postingan menarik ya banyak cara ya, nggak cuma cara saya tadi. Karena kayak tadi kan saya saranin yang pakai fotonya profil diri, tapi ternyata Overheard EFC pakainya tulisan ya, dan itu menarik loh, banyak juga ya. Nah, jadi nggak usah berputus asa, cari cara gitu ya, yang teman-teman bisa menarik orang banyak sesuai dengan yang teman-teman diri teman-teman gitu loh, jangan masukin identitas diri gitu. Oke. Terus oke Lavina, sih kayaknya. apakah Kita cari beberapa pertanyaan terakhir ya, Ci. ya Soalnya pertanyaan-pertanyaannya lebih ke arah teknis sih kalau menurut saya, Ci. Bukan ya bukan bukan tips and trik gitu ya. ya Kalau ini lebih ke arah teknis. Jadi ya bukan yang nggak mau dijawab, cuman kita lagi cari yang tips sama trik, kan kita mau belajar ilmunya gitu loh, bukan mau belajar teknis ya gitu sih ya. Oke, kok. nih jam ngepost. Jam ngepost sih ya kalau bisa ya sesuai itu, balik lagi kalau kayak ibu rumah tangga saya tahu tuh jam 3 tuh biasanya kosong gitu ya. Kita saatnya liatin lambe tura. Nah, di saat itulah kita harus bikin yang menarik biar orang yang tadinya mau baca lambe tura jadi mau tertarik lihat baca postingan kita gitu. Nah itu karena saya tahu saya ibu rumah tangga kan. Nah, itu dia. Jadi teman-teman kalau tahu target market akan lebih tahu jam mana yang pas gitu. Oke, sip. Ya. Gimana cara
Nah, ini pertanyaan terakhir dan ini penutup Ya, mungkin ya. Ci, gimana oke. kalau kita dapat member baru nih, kita dapat tim baru. Kita bukan training sih namanya kita ini. Kita gimana sih kasih taunya, apa sih sharingnya, gimana ke mereka biar mereka melek juga gitu loh jadi sosmed. Oke. Kalau saya ya pokoknya saya suruh follow saya ya. Tim yang baru ini follow Hmm. saya ya. Jadi dia saya ajarin juga. Misalnya saya pantau sih kalau yang baru-baru ya, kayak misalnya kamera sepupu saya gitu ya, join misalnya masih kurang menarik postingannya, itu saya kasih masukan by Japri. Jadi saya bilang jangan panjang lebar kali begini karena orang nggak akan baca. Nah itu jadi kita pantau lah gitu untuk yang baru, apalagi yang baru main di sosmed gitu, kasih tahu. Dan ya itu yang saya posting sekarang sebenarnya duplikasi gitu untuk ke tim saya. Sebenarnya saya bisa aja bayar kan dengan, maksudnya saya udah punya bonus saya bisa bayar, tapi tetap sekali lagi saya mau duplikasi ke tim saya apa yang saya posting ya. Jadi sebenarnya orang sebenarnya udah tahu ya EFC itu si Lavina, Lavina tuh EFC, tapi belakangan ini saya sedikit tidak bilang EFC gitu ya. Nah itu sebenarnya untuk duplikasi ke tim saya juga yang baru mulai dan mereka punya handling objection. Aduh kalau EFC tuh langsung kabur orang, gimana ya Vin? Kalau posting EFC tuh sedikit like-nya ya. Kalau posting EFC tuh udah langsung orang males gitu. Nah yang saya posting belakangan itu jarang sebut-sebut EFC ya, kayak postingan muka saya before after. Nah produk Jepang berbicara itu saya nggak sebut EFC. Jadi itu sebenarnya saya harapkan bisa diduplikasi sama tim saya gitu. Walaupun kalau orang sih udah tahu saya pasti EFC gitu. Gitu nggak? Jadi memang harus Oke. dibimbing, di Ya, mentoring. ya. Nah, Karena di sini kita juga bukan mau ngajarin atau apa sih, Ci. Sebenarnya kita mungkin Cilavina boleh juga sebagai dari sisi member gitu loh. Cilavina ya. kan member FC ini. Di sini kayak gimana sih? Kalau ada yang nggak bisa apa? Kita harus ajarin, kita marah-marahin atau apa kayak begitu, atau kita sharing atau apa biasa? Coba ada nggak sih pengalaman Cilavina gimana? Kalau marahin nggak bisa ya, karena kita sama-sama Ya, tahu di sini kita bisnis, kita partner bisnis. Jadi yang bisa kita lakukan adalah eh, menjalin hubungan baik. Jadi kalau memang ada tim kita melakukan kesalahan ya jangan dimarahin ya. Dalam artian kesalahannya kayak itu tadi postingnya salah, bukan cutting price ya. Kalau cutting price kan nggak ada ampun ya. Tapi misalnya posting ininya salah ya kita bimbing lah gitu. Nah kamu ikutin ya yang aku posting nih. Kenapa aku postingnya nggak sebut EFC? Nah kamu kan baru. Terus tadi kamu katanya kalau posting EFC sedikit yang like. Nah gimana caranya supaya orang penasaran yang kamu pakai tuh ternyata bagus ya hasilnya, produknya. Ya kamu jangan sebut EFC. Nah kayak gini nih, aku kasih contoh, kamu ikutin. Aku screenshot, kirim ke dia. Nah, pluk nih gitu. Jadi aku udah kasih contoh nggak? Itulah yang aku lakukan duplication juga sebenarnya di media sosial gitu. Tanpa berbayar tapi bisa bikin kata-kata gimana nih gitu supaya menarik orang gitu. oke, 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 oke lah. Hmm. Nah, udah. Oke, mungkin segitu aja untuk sharingnya. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan mau sharing lebih lanjut, mungkin Cilavina bisa share juga Instagramnya Cilavina apa. Jadi mau yang tanya-tanya, biar kita banjirin DM-nya Cilavina aja. Jadi nanti Cilavina DM-nya ada ribuan orang pada nanya tips sama triknya, ya kan? Nah, bisa Ya langsung nanti pakai, teman-teman. bisa lihat aja ini ya, saya share nanti lihat aja, maksudnya kalau saya belakangan belakangan ini sih ya, jadi awal-awal juga sempat bikin kesalahan. Tunggu ya, gimana ya? Lavina titik Prasista. Ya, saya ikut training gitu nggak. Jadi oh ya baru ngeh juga ya orang itu ternyata bukan selengkap-lengkapnya tapi bikin penasaran orang. Nah, ini gimana ya? Mana? Lavina titik Klasista ya? Ya, Tuh, oke. Itu ya teman-teman, ya. Instagramnya Cilavina kalau yang mau follow. Hmm, oke, kalau gitu. Oke. Siap, terima kasih teman-teman semua. Thank you Cilavina sharingnya hari ini yang kita nggak gitu panjang hari ini, tapi benar-benar padat banget hari ini karena ya ini emang yang teman-teman request dari dulu, ya kan? Emang yang teman-teman mau dari dulu ini lagi pandemi begini, lagi PPKM begini, gimana caranya kita keluar, gimana caranya kita tetap bisa dapat omset dan lain-lain kan. Nah ini hari ini udah terjawab semuanya. Thank you buat Cilavina juga untuk waktunya hari ini. Thank you Sama-sama juga nggak? Thank you so much. ilmunya, asik. Saya juga jadi dapat sih, walaupun saya kantor ya, tapi saya juga dapat. Tenangnya ntar saya tetap sering kontak-kontak Cilavina, minta-minta saran. Asik.
Thank you, Oke, thank you. oke. Thank Thank you, you buat Ci. semuanya. Thank you, teman-teman semuanya. Ya, Selamat malam. selamat malam semuanya.